Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang epilepsi. Apa itu epilepsi? Epilepsi atau yang lebih sering disebut AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat yang terjadi karena letusan pelepasan muatan listrik sel saraf secara berulang. Dengan gejala penurunan kesadaran, gangguan motorik, sensorik, dan mental dengan atau tanpa kejang-kejang. Yang dimana kejang terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik pada otak yang dapat disebabkan oleh abnormalitas zat kimia otak, riwayat cedera kepala, dan gangguan jaringan otak lainnya. Bagaimana sih gejala yang sering ditimbulkan oleh pengidap epilepsi? Jadi, gejala yang sering muncul atau yang paling utama pada penderita epilepsi adalah berupa kejang yang berulang, yang dimana jenis kejang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kejang parsial dan kejang umum. Kejang parsial sendiri yaitu otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja, dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu kejang parsial simpel dan kejang parsial kompleks, yang dimana kejang parsial simpel ini pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Nah, berbanding terbalik dengan kejang parsial kompleks yang pengidapnya itu membuatnya kehilangan kesadaran serta seperti bingung selama beberapa saat. Sedangkan kejang umum sendiri ini disertai dengan gejala yang terjadi pada sekujur tubuh dan disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Berikut ini adalah gejala-gejala yang bisa terjadi saat seseorang terserang kejang umum. Yang pertama adalah mata yang terbuka saat kejang. Yang kedua, kejang tonik, yaitu tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik. Yang ketiga, kejang atonik, yaitu otot tubuh tiba-tiba menjadi rileks sehingga pengidap bisa jatuh tanpa kendali. Yang keempat, kejang klonik, yaitu gerakan menyentak ritmis yang biasanya menyerang otot leher, wajah, dan lengan. Yang kelima, pengidap epilepsi mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang. Yang keenam, mengompol. Yang ketujuh, kesulitan bernapas untuk beberapa saat sehingga badan terlihat pucat atau bahkan membiru. Yang kedelapan, dalam beberapa kasus, kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri. Setelah sadar, pengidap terlihat bingung selama beberapa menit atau jam. Apa penyebab epilepsi? Kejang pada penderita epilepsi dapat dipicu karena beberapa kondisi, contohnya stres, kelelahan, atau konsumsi obat. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui dan diduga karena faktor genetik. Kedua, epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak, seperti cedera otak, tumor otak, infeksi otak, stroke, dan lain-lain. Bisakah epilepsi disembuhkan? Epilepsi tidak dapat sepenuhnya disembuhkan, namun dapat dihindari atau mengurangi munculnya gejala kembali dengan mengonsumsi obat secara rutin dan konsisten. Tetapi, apabila pengobatan tersebut tidak dapat membantu mengatasinya, ada beberapa pilihan pengobatan lainnya, seperti yang pertama, diet yang disesuaikan dengan kondisi pasien, contohnya diet ketogenik atau diet Atkins. Yang kedua, alat medis untuk mengendalikan kejang. Yang ketiga, dapat melakukan operasi otak. Apa saja sih faktor risiko yang bisa terjadi pada penderita epilepsi? Jadi, ada beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terkena epilepsi. Antara lain yaitu, yang pertama adalah usia. Yaitu, epilepsi umumnya ini dialami oleh usia anak-anak dan lansia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasannya kondisi ini juga dapat dialami oleh semua kalangan yang memiliki risiko terkena epilepsi. Yang kedua adalah genetik. Riwayat kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dapat memicu penyebab epilepsi. Yang ketiga, cedera pada kepala. Cedera kepala dapat menjadi penyebab epilepsi. Yang keempat, stroke dan penyakit vaskular. Stroke dan penyakit pembuluh darah atau vaskular dapat menyebabkan kerusakan otak yang dapat memicu kondisi ini. Yang kelima, demensia. Yang keenam, infeksi otak, yaitu peradangan pada otak atau sumsum tulang belakang yang dapat meningkatkan risiko terkena epilepsi. Yang terakhir adalah riwayat kejang di masa kecil,
yaitu kejang ini dapat disebabkan oleh demam tinggi. Pada kondisi ini, anak lebih rentan mengalami epilepsi. Tapi bohong. Iri, bilang bos.